Indonesia terancam krisis energi besar-besaran karena dua kapal Pertamina masih terjebak di Selat Hormuz. Jalur vital ini teman-teman ditutup total sama Iran tepat ketika militer Amerika dan Israel melancarkan serangan. Padahal 25% pasokan minyak mentah kita bergantung lewat Selat Hormuz. Kondisinya sekarang ini sebenarnya krisis banget karena cadangan BBM nasional kemarin udah diklarifikasi sama Pak Bahlil cuma aman buat 20 hari ke depan aja. Sementara kita harus tetap impor 1 juta barel minyak tiap harinya buat nyukupin kebutuhan warga yang terus melonjak. Ya, sekarang tim manajemen perkapalan internasional kabarnya lagi mantau ketat posisi kapal itu biar aset dan nyawa awaknya tetap selamat di wilayah konflik yang makin memanas. Dan yang lebih parahnya lagi, kita semua tahu krisis ini meledak ketika lagi mau masuk musim mudik lebaran yang konsumsi BBM bakal gila-gilaan teman-teman. Kalau dalam 3 minggu ini diplomasi Menteri Bahlil gagal dan kapal nggak bisa keluar, stok bensin kita beneran bakal habis di tengah jalan. Makanya pemerintah menurut gue sekarang ini harus mulai gerak cepat cari alternatif dengan mengalihkan 25% impor minyak di Timur Tengah langsung ke Amerika Serikat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena situasi ini ngebuktiin kalau ketahanan energi kita itu ringkih dan sangat bergantung sama stabilitas global. Sekarang pilihannya cuma 2 Pak, diplomasi berhasil atau kita semua harus siap-siap antri panjang di SPBU dengan harga yang gila-gilaan. Resmi pemerintah jamin harga BBM subsidi nggak bakal naik sampai lebaran nanti teman-teman. Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan hari raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika dan Iran, ya. Dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang hari raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global di Iran dan Israel. Ya, walaupun tensi global kita tahu ya antara Iran, Israel, dan Amerika lagi panas-panasnya, tapi stok energi kita dipastiin dan udah dijanjikan aman terkendali, nggak perlu lagi khawatir soal ketersediaan katanya. Tapi bukan cuma urusan bensin, stok pangan dan LPG juga diklaim dalam kondisi stabil sampai menyambut Idul Fitri mendatang. Dan yang lebih parahnya lagi ya, di tengah ancaman kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik Timur Tengah ini, pemerintah kabarnya tetap pasang badan nih buat subsidi. Tapi kalian juga harus ingat dan dicatat, oke? Untuk subsidi ya, subsidi nih. Jadi buat non subsidi nanti ada penyesuaian secara fluktuatif di mana ngikuti mekanisme pasar sesuai aturan Menteri SDM Pak Bahlil. Jadi jangan kaget kalau ada perbedaan harga di lapangan. Intinya pemerintah ini janji mobilitas dan urusan perut kita aman sampai libur lebaran mendatang. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian harga di pasar udah beneran stabil atau justru sebaliknya? Coba kasih tahu gua kondisi harga di daerah kalian kalau ada yang janggal teman-teman. Ingin tahu nggak, kalau Selat Hormuz beneran ditutup karena perang, Indonesia bakal kena getahnya parah banget loh. Soalnya, walau punya sumur minyak sendiri, Indonesia itu negara importir yang masih sangat bergantung sama pasokan minyak luar negeri. Akibatnya, harga BBM di negara kita bisa meledak, subsidi pemerintah bakal jebol, dan harga bensin di pom bakal naik gila-gilaan. Naiknya BBM ini langsung bikin ongkos logistik meroket. Apalagi Indonesia itu negara kepulauan yang sangat butuh kapal laut dan pesawat kargo. Otomatis, kalau harga aftur dan solar mahal, ongkos kirim paket atau baju yang biasa kamu check out online juga ikut melambung. Gak cuma paketan, harga sembako seperti beras, minyak, sampai telur juga ikutan terbang tinggi gara-gara biaya angkutnya mahal. Efek domino ini bakal memicu inflasi, bikin uang jajan kita terasa cepet banget habis walau cuma buat beli barang yang sama. Makanya, perdamaian dunia itu penting banget buat nyelamatin kantong kita. Jangan lupa follow dan share ya, karena makin tahu makin tambah ilmu. Tutorial menarik seperti ini bisa kamu buat dengan fitur AI Video Maker di CapCut. Perhatikan ya. Harga BBM bisa naik, Pak? Apa? Harga BBM bisa naik? Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraine kan naik, tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat. Yang terganggu adalah supply minyak, dan supply minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Antisipasi dari pemerintah gimana, Pak? Ya kan pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan supply dari non Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah
Ini penting, kalau perang besar meledak di Timur Tengah, Indonesia bisa terdampak langsung meski lokasinya ribuan kilometer dari kita. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Jalur ini jadi nadi energi global. Begitu konflik pecah dan jalur ini terganggu, harga minyak dunia bisa melonjak hanya dalam hitungan hari. Indonesia masih bergantung pada impor energi. Saat harga minyak naik, BBM ikut mahal, biaya transportasi naik, listrik dan produksi industri terdorong lebih tinggi. Efek berantai pun muncul, harga pangan, ongkos kirim, sampai kebutuhan harian ikut terkerek. Dampak tambahan yang sering terlewat, ketegangan global bikin investor menarik dana ke negara aman. Akibatnya, nilai tukar rupiah bisa melemah, impor makin mahal, dan tekanan ekonomi terasa lebih luas, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Bukan cuma soal minyak, perang besar bisa mengganggu jalur perdagangan dunia. Kontainer tertahan, distribusi barang melambat, bahan baku industri tersendat. Dampaknya, pabrik mengurangi produksi, lapangan kerja ikut terancam. Konflik di Timur Tengah bukan cuma urusan regional, dampaknya bisa sampai ke dompet, dapur, dan pekerjaan kita di Indonesia. Karena itu, ketahanan energi, diversifikasi ekonomi, dan produksi dalam negeri adalah kunci agar bangsa ini lebih siap menghadapi gejolak global. Bahlil Lahadalia sebutkan bahwa untuk menghancurkan negara Indonesia itu nggak perlu rudal untuk masuk, cukup impor minyak ditahan aja, maka kita akan kesulitan, kita bisa krisis. Nah, cadangan minyak kita hanya cukup untuk 21 hari, teman-teman. Ini berbeda dengan Jepang yang bisa lebih dari 1 tahun cadangan minyak mereka. Dan dengan menahan impor minyak, ekonomi Indonesia bisa goyang. Ini pasti terjadi demo di mana-mana sih, karena orang-orang bakal antri BBM. Bukan hanya itu, harga juga termasuk melonjak tinggi dan barang-barang juga harganya bisa naik. Dan ini alasan kenapa Bahlil Lahadalia mengatakan menahan impor minyak itu bisa sangat berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Nah, saat ini ternyata memang impor minyak mengalami masalah, teman-teman. Dan ini secara internasional, karena Selat Hormuz ditutup, kita hanya punya waktu beberapa minggu nih. Jadi selat itu harus dipastikan untuk bisa dibuka. Iya, bener banget, karena bukan hanya Indonesia loh. Negara Asia Timur kayak Cina, Jepang, Korsel, itu semuanya bergantung termasuk India terhadap Selat Hormuz. Jadi kalau penutupan ini berlangsung selama 3 minggu, otomatis cadangan minyak Indonesia berkurang dan kita menuju masa-masa krisis. Selat Hormuz ini sendiri berkontribusi sekitar 20-30% dari produksi minyak dunia hariannya. Nah, jika 20-30% ini tidak bisa terdeliver dengan baik karena adanya perang antara US dan Iran, dampaknya apa? Dampaknya suplai minyak turun 20-30%. Dari 100 juta ton per harinya, 1 juta barel per harinya menjadi 70-80 juta barel per harinya. Sehingga harga oil itu bisa rise up. Mungkin bisa dikisaran antara 90 sampai USD per barelnya, atau naik kurang lebih bisa minimal 20-30% dari harga sekarang. Sehingga potensi inflasi bisa terjadi di berbagai belahan dunia karena kenaikan harga minyak, plus market akan panik. Ada uncertainty yang tidak disukai oleh market. Sehingga ini bisa mengakibatkan market global, termasuk Indonesia, bisa mengalami gonjang. Ketegangan di Timur Tengah akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat Selat Hormuz, jalur utama ekspor minyak global, ditutup dan memicu lonjakan harga minyak dunia. Menanggapi kekhawatiran itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman, namun hanya cukup untuk sekitar 20 hari ke depan. Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada impor minyak, sementara harga global mulai bergerak naik. Jika krisis ini berlarut, apakah 20 hari benar-benar cukup? Atau kita sedang menghadapi potensi gelombang energi yang dampaknya bisa terasa sampai ke kebutuhan sehari-hari? Baik, penonton-penonton sekalian, saudara-saudara sekalian, dimohonkan sebelum lanjut untuk dibantu subscribe-nya, komen, dan juga jangan lupa like-nya, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlangsungan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih.